Misalnya kalau witir tadi kan nggak boleh berulang, kalau duha boleh berulang. Misalnya kita mau pergi misalnya, sempatnya di sini kita seminggu itu 2 rakaat cuma. Pas di tempat kita yang kita tuju ternyata ada waktu setengah, boleh kita tambah lagi. Oh boleh. Sholat duha itu mulai dari terbitnya matahari sepenggalan itu sampai teriknya matahari. Terik matahari itu adalah waktu zuhur. Jadi batas sholat duha itu sebenarnya adalah habisnya di waktu zuhur. Nah, cuman ada nanti yang kata duhanya lagi. Duha itu matahari naik adem, tidak panas, tidak pula dingin. Itu namanya duha. Ya kan? Ada anak laki-laki yang datang ke sini, anak saya namanya duha. Ya kan? Nanti kita bahas surat Ad-Duha. Iya kan? Salat duha itu jam berapa mulai? Tergantung setiap harinya. Kalau sekarang bisa jam 6 atau jam 7 kurang sekarang. Mungkin jam 7 kurang 45. Oh bukan. Sekarang tanggal berapa ini? Tanggal 16. Berkemungkinan ini subuh hari ini jam 5 lewat 9 ya 10. Oke, 10. Kemudian berakhir nanti jam 7 kurang mungkin 19 berapa? Jam 6 berapa lah gitu lah. Habisnya waktu subuh. Habis waktu subuh itu disebut zuhur. Jadi zuhur itu adalah batas habisnya waktu subuh. Karena banyak yang salah paham dengan zuhur, ya kan? Nah, maka dari itu orang memahami zuhur itu sholat zuhur. Padahal waktu zuhur itu waktu terlarang sholat. Jadi kan setelah sholat subuh itu kan dilarang sholat tuh. Habis waktu subuh itu dilarang sholat sampai matahari terbit. Terbit sepenggalan baru nanti ada duha. Nah silakan sholat duha di situ. Iya kan? Situ awal duha. Jadi bisa saja duha itu jam 7 kurang 1/4, jam 7 kurang 10, tergantung waktu subuhnya. Iya kan? Apa tadi sholat tadi? Zuhur tadi ya. Rasanya pernah dibahas nggak sholat zuhur? Oh belum ya. Yang belum berarti tidak hadir. Akan ambil sedikit informasinya. Yang belum dapatlah ilmu, yang sudah menambah saja. Ini dalil untuk sholat yang disebut dengan syuruk atau isra. Dari Anasnya di sini. An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla ghadatan fi jama'ah summa qa'ida yazkurullah hatta tatlu'a asy-syams summa yusalli raka'ataini kanat lahu ka ajri hajatin wa umratin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tamah. Hadisnya ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Kualitas hadisnya ini hasan. Hasan itu diterima. Jadi ada dua hadis yang diterima, satu sahih, yang kedua hasan. Ini namanya hadis maqbul. Yang ditolak itu ada dua pula, ada hadis yang mardud, itu hadis dhaif dengan hadis maudhu'. Jadi untuk ibadah-ibadah itu biasanya apalagi akidah itu hadis dhaif tidak terima. Tapi kalau untuk fadilah, keutamaan itu biasanya ulama masih memakai hadis itu. Oke, saya membahas ini dengan pendek dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, gitu ya.
Man sholat, siapa yang sholat wadatan fi jamaah, sholat subuh berjamaah, itu di masjid, bukan di rumah. Ya, pastilah sholat berjamaah disebut masjid. Nah, itu berkaitan dengan ilmu kita sebelumnya, sholat perempuan itu di masjid. Ya, kita sudah kita bahas itu lebih dalam. Ya kan, sholat di masjid, kecuali tempat sholat tidak ada, fasilitas tidak ada, ibu tidak aman. Ya kan, maka dulu sahabat-sahabat perempuan itu sholatnya di masjid. Lalu, ya, summa kemudian qaidah yazkurullah, menetap di situ. Maksudnya di masjid itu, bukan di tempat sholat di situ, bukan itu maksudnya. Menetap di masjid itu yazkurullah, mengingat Allah. Mengingat Allah itu bisa dimaknai berzikir. Mau baca Allah, ya kan, silakan. Alhamdulillah. Atau ada ta'lim, umpamanya pengajian subuh, atau juga berselawat, atau juga baca Quran, umpamanya kan. Nah, boleh. Sampai terbitnya matahari. Nah, kita sampai terbit matahari. Sudah terbit matahari, ini dari, kembali lagi ilmu hisab ya. Ini batas, tapi arah timur. Ini arah barat. Kalau barat terbenam, kalau timur. Ini umpamanya ini terbitnya matahari di sini. Kan dari sini kan, di bawahnya. Pernah ibu mendengar perubahan subuh 8 menit dari jadwal sebelumnya? Pernah? Belum pernah? Belum pernah, saya jelaskan. Dulu subuh itu dikaji, ini namanya ufuk ya, tapi bagiannya bagian timur, berarti matahari terbit. Kalau di sana ufuknya, kalau berarti tapi lawi batih antara bumi dengan langit, itu namanya ufuk, garis ufuk namanya. Pas terbenamnya matahari itu penting. Dulu matahari itu di min 20 minus. Nah, kalau di atas itu plus, di bawah itu minus. Berarti minus 20 derajat. Setelah diteliti, ternyata belum sampai cahayanya ke permukaan. Berarti belum ada fajar. Dipasanglah kamera, lebih 11 tahun orang menelitinya. Oh, ternyata diambillah kesimpulan. Naik 2 derajat lagi dari 20 menjadi 18. Jadi minus 8 balik. Baru sampai cahayanya ke permukaan bumi. Nah, 1 derajat itu 4 menit. Maka itu sholat subuh waktunya digeser, dinaikkan 8 menit. Kalau biasanya umpamanya jam 4:30, sekarang jam 4:30 lewat 8 menit. Kalau yang masih ada yang cepat sekali, berarti dia pakai waktu lama itu, waktu yang lama. Karena di min 20 ini belum ada fajar, maka itu berubah 8. Nah itu makanya kalau ada yang lambat kan. Jadi berasal dulu ada orang luar, orang dari Timur Tengah datang ke Indonesia. Kecilnya kok orang Indonesia kok pagi mana sholat subuhnya. Nampaknya beruntung orang yang cocok ambil sholat subuhan Pak. Jadi diteliti, oh ternyata betul belum ada fajar, ternyata orang sudah subuh. Ya kan? Nah, lalu ditambah 8 menit di sini, berarti min 18. Nah, pas matahari terbit. Nah, supaya karena saya datang kepada ibu-ibu, ini terbit tak? Nampak ibu Ustaz? Udah, tapi udah belum kan? Cahayanya sudah terbit, terus terbit. Nahi ala sempurna tabinya. Itu waktu duha. Jadi siko nya tapi harus sempurna. Naik ya. Kalau selamanya sepengalan, setinggi galak. Masuklah waktu duha. Jadi dari terbitnya matahari, habisnya waktu subuh sampai
waktu duha itu berkisar 24 menit. Itu yang tidak diperdebatkan, 24 menit. Jadi kalau habisnya subuh umpamanya 6.24 menit tambah 24 menit, tambah 24 menit itu masuklah waktu duha. Itu tidak diperdebatkan lagi. Yang 15 menit itu kata orang hisab ini, saya bukan orang hisab, itu 15 menit itu masih diperdebatkan. Ada yang mengatakan sudah cukup, ya kan? Ada yang mengatakan belum. Nah, supaya aman, ambil saja yang tidak diperdebatkan. Nah, gitu. Ambillah waktu duha. Nah, kembali kepada ini. Makanya ada kalimat summa. Setelah terbit hatta tatla syam, terbitnya matahari, kemudian ada summa. Summa sholat rakataini. Kemudian dia sholat 2 rakaat. Tidak disebut-sebut namanya di situ. Mau sholat Isra, mau sholat duha. Di sini menyebutkan namanya ada sholat duha di situ. Mana sholat Isra di situ. Tapi sholat saja 2 rakaat. Memang ada Ustaz. ya, memang diperintah berarti ada apa 2 rakaat itu yang disuruh. Bentar dulu. Coba ibu nampak hadisnya. Ada ya. Nampak kan? Itu pahalanya mati. Enggak, coba lihat dulu hadisnya. Nampak ada hadisnya? Summa sholat rakaatain. Kemudian sholat 2 rakaat. Apa nama sholatnya? Nggak ada. Di sini nggak ada kok 2 rakaat. Berarti bukan suruh bukan duha ya. Iya. Berarti niatnya sholat apa tuh, Ustaz? Aku semakin penasaran, ibu-ibu semakin senang. Soalnya ada dikerjakan kan. Makanya saya ingin ibu-ibu lihat dulu dalilnya seperti apa. Ternyata di sini tidak disebutkan duha, tidak disebutkan Isra, tidak disebutkan syuruk. Setelah terbitnya matahari sepenggalan, sholat 2 rakaat. Dari sholat subuh berjamaah, menetap di masjid, kemudian ikut zikir segala macam, kemudian nanti di matahari setelah terbit, lalu sholat 2 rakaat, itu disebut dengan balasannya haji dan umroh. Orang Indonesia saking semangatnya lalu menyebut namanya sholat subuh. Itu ya. Ulama-ulama Saudi tidak mengenal sholat subuh itu. Mereka menyebutnya namanya sholat duha. Maka itu karena waktunya sudah berada di waktu duha. Maka sholat duha di awal waktu. Itu aja bedanya. Mau ibu sebut sholat zuhur, mau sholat Isra, atau sholat sunat saja, iya kan? Atau sholat duha, tidak ada masalah. Niatnya terbiasa. Iya, makanya hadisnya tidak menyebut nama sholat. Kalau ibu mau baca sholat sunat Isra, silakan. Mau seperti yang kata orang Saudi, Penasaran kita Ustaz. Misalnya kita kan sedang di masjid dari subuh ini. Iya. Kita sholat suruh 2 rakaat, ya contoh ya. Kemudian kita pulang, sampai di rumah kita sholat duha lagi. Gitu. Tidak ada masalah. Hah? Tidak ada masalah. Jadi yang tadi itu, yang dapat haji dengan umroh itu dari sholat subuh berjamaah, mengingat Allah di masjid sampai sholat 2 rakaat, itu dapat pahalanya seperti haji dan umroh. Kemudian kita pulang makan, kok masaknya dulu. Besok jam 10 sholat duha lagi. Sholat duha itu tidak ada hubungan lagi dengan sholat subuh. Jadi pahala sholat duha kita dapat. Jadi bukannya suruh namanya itu. Bukan. Itu tadi kan. Tapi kok di Ya populernya di Indonesia, orang Indonesia ini kan suka buat populer. oh jadi bukan suruh. Makanya saya tanyakan ke ibu-ibu, ini mana ada kata suruh di sini ya? Di masjid kadang Ustaz kan ada waktu suruh. Iya. Itu di masjid Indonesia, di masjid Saudi
Di Masjid Saudi, di Makkah, Madinah itu tidak pernah ada. Waktu zuhur tidak ada. Yang ada itu waktu duha. Tidak ada masalah ibu-ibu. Itu menambah wawasan ibu-ibu. Oh, kalau di Indonesia zuhur namanya ya. Kalau di Makkah namanya duha. Dah. Awal sama akhir. Lalu apa bedanya dengan sholat duha? Sholat duha itu tidak ada hubungan dengan sholat subuh. Ini kan karena ada hubungannya. Ya, man shalla ghadata fi jama'ah summa qa'ada yazkurullah hatta tatala syam summa shalla raka'ataini kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin. Qala Rasulullah SAW, tama sempurna. Kemudian ini hadis secara derajat diterima dia, makanya hadisnya hasan derajatnya. Si Albani mengatakan itu hadisnya malahan dikatakannya sahih, tapi mayoritas ya kan hadisnya itu adalah hasan diterima, ya kan? Itu satu ya, udah dibahas. Saya tunjukkan yang kedua. Ini ada di sini juga nih. Dari Abi Umamah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla salatan subhi fi masjidi jama'atin. Nah, ini dijelaskan lagi nih. Salat subuh di masjid berjamaah. Ya kan? Kemudian yasbutu fihi hatta yusalli subhatat duha. Nah, ini bunyinya di sini duha lagi. Ka hajri hajjin au maghfiratin tamma hajjatahu wa umratuhu. Lebih jelas di sini. Ada duhanya, ya kan? Ada sholat subuhnya, gitu. Jadi lebih kalau saya pribadi lebih cenderung namanya sholat duha. Nah, gitu. Ini asal urutnya. Ya Rasulullah, enak jadi orang kaya ya Nabi. Ini sholat berjamaah seperti kami. Tapi bisa umroh, bisa bersedekah, bisa haji. Kami kok umroh tidak bisa, haji tidak bisa, bersedekah kurang. Tunjukkanlah ke kami ya Rasulullah. Nah bisa pula kami amalkan sehingga kami dapat lo pahala haji dan umroh. Maka turunlah di sini. Ya kan? Kamu sholat di masjid berjamaah subuh. Kemudian kamu menetap di situ, ingat kepada Allah. Kemudian nanti sampai terbit matahari, lalu kamu sholat 2 rakaat. Versi pertama sholat sunnah saja, yang kedua sholat duha. Dapat pahalanya itu, sama jo haji, sama jo umroh. Jadi artinya apa? Kalau orang-orang kaya sudah mengikuti golongan, ya kan? Nah itu memang Allah akan melebihkan. Ada juga hadis yang lain seperti subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu juga begitu tuh. Karena mengadu kepada Rasulullah kan, bisa sedekahnya, bisa haji, bisa umroh, kami tidak bisa ada tunjukkan ke kami ya Rasul. Kata Nabi, kamu berzikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, tutup dengan la haula wala quwata illa billahil azim. Maka kau dapat seperti yang didapat oleh orang kaya itu. Lebih dosanya masa dia. Dia juga cigo dia orang kaya tadi. Orang bermasa dia lama-lama ketahuan bahasa dong zikir. Orang kaya tadi itu nyambil zikir. Akhirnya mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, orang-orang kaya itu lo zikir kepada kami ya Rasul. Ya Allah memberi keutamaan antara kalian dengan Nabi. Jadi seperti itu. Kalau cemburu, kalau banyak amal bapak ada. Tapi kalau saya boleh utuh, saya boleh yasmin, ini berarti juga. Iya.